Nah, habis itu ada lagi teman-teman, yaitu hebohnya IPO AMMN, Cuan dan Brand teman-teman. Nah, seperti kita bisa tahu teman-teman bahwa tahun 2003 menjadi tahun yang kita memecahkan rekor IPO gitu kan teman-teman. Nah, tapi yang paling menghebohkan merupakan saham AMMN dan Brand dan Cuan. Karena kenapa teman-teman? Karena ya untuk AMMN teman-teman, dia itu dari IPO dia itu naik terus teman-teman, dan sahamnya naik sejauh 394% teman-teman. Bayangin teman. Bahkan ini kan sahamnya dia itu kan pas saya lihat kan, saya itu market capnya, dia itu market capnya di sekitar 120 triliun teman-teman pada saat dia baru mau listing di bursa, dan itu gede banget gitu kan. Untuk saham yang market capnya 120 triliun untuk naik 394% itu bukannya nggak mungkin, tapi itu kan sesuatu hal yang kayak wah banget gitu kan. Dan ini juga salah satu saham yang membukukan keuntungan bagi para pelaku pasar teman-teman, karena ya di sini kita bisa lihat bahwa sahamnya hijau mulu gitu kan. Saya juga di IM ini saya beli sekitar di sini, cuman saya jual cuman pas di sini doang, jadi kayak saya dapat returnnya dikit banget. Nah, seterusnya saya cuman kayak scalping itu. Nah iya, di 20%an padahal sahamnya naik 300%an. Aduh, sayang sekali teman-teman. Nah, dan teman-teman yang kalau misalnya kita lihat AMMN dan Brand, dua saham IPO yang melonjak ini, dia itu termasuk sekarang top 10 saham dengan market cap terbesar teman-teman. Dimana Brand itu dia itu sekarang nomor 2 untuk market cap terbesar, mengalahkan BBRI, Bian dan BMRI gitu kan. Dan AMMN juga gak mau kalah gitu kan, dia menjadi saham dengan market cap terbesar ke-6 teman-teman. Wow gitu kan. Padahal dia itu masih pendatang baru di bursa saham Indonesia gitu kan, tapi mereka sudah bisa menjadi saham-saham yang masuk ke market cap 10 saham market cap terbesar gitu kan. Wow. Dan keren banget itu kan. Makanya dua saham ini menjadi salah satu IPO paling fenomenal gitu kan. Nah, sama Cuan juga, karena ya kita tahu kan Cuan naik 8.000%. Bayangin teman, itu tinggi banget returnnya. Oke, selanjutnya juga ada yang menarik adalah melonjaknya saham PANI teman-teman, yang dimana pada tahun 2023 dimana tahun 2023 kita bisa lihat bahwa saham PANI itu telah melonjak sejauh 204 dari awal tahun ya. Kita hitung dari awal tahun, mana Januari. Dari sini kita bisa lihat bahwa sahamnya melonjak sejauh 532% teman-teman. Wow gitu kan, yang dimana padahal kebanyakan pelaku pasar mereka udah pikir bahwa harga PANI itu udah ketinggian pas udah naik 6.000%-an dari harga 50-an ke harga 1000-an. Tapi ternyata saham PANI masih bisa menunjukkan taringnya gitu teman-teman, dan dia naik sejauh 500%-an. Ya wajar gitu kan, ini tuh salah satu saham emiten properti yang dia itu di backup oleh dua konglomerat Indonesia raksasa, yaitu yang pemilik yang salah satu dua perusahaan raksasa Indonesia, yaitu Grup Agung Sedayu dan Salim Group teman-teman. Wow, jadi kayak ini tuh salah satu saham yang fenomenal juga untuk tahun 2023 gitu kan. Dan pasti pelaku pasar itu udah sempet trading di saham ini, saya juga gitu kan. Dimana saya paling banyak mengukuhkan keuntungan tuh pas saya beli sekitar sini dan jual sekitar sini. Ya saya cuman jual di sini, sampai naik lagi, cuman sayang banget gitu kan. Nah jadi habis itu setelahnya saya cuman scalping. Habis itu kita bisa lihat yang menarik itu ada juga melonjaknya saham WIM teman-teman, atau Wismilak Inti Makmur gitu kan. Dia itu saham apa teman-teman? Saham emiten rokok, yang dimana dari tahun 2023 dia itu sama kayak PANI teman-teman, yang dia itu mengalami lonjakan harga sejauh 547% teman-teman. Nah, wow itu tinggi banget gitu kan. Tapi dan ya sebenarnya WIMI teman-teman, saya itu udah mulai pantau dari tahun lalu 2022, dimana saya lihat bahwa saham ini kan saya lihat kayak fundamentalnya bagus. Habis itu saya lihat secara itu mereka terus bertumbuh, walaupun kita bisa lihat kompetitornya kan kayak HMSP dan Gudang Garam gitu kan, walaupun gak sebesar kompetitornya, tapi at least sahamnya itu bisa membukukan keuntungan.
Walaupun saya juga jarang lihat kan kalau misalnya saya ke warung-warung atau mungkin di Indomaret, saya jarang banget lihat produknya Wismila Kinti Makmur. Cuman saya pas itu cuman analisis dan saya kira cuman mentok di 58% sini, cuman ternyata sahamnya naik bahkan sampai 54% di tahun 2023. Jadi saya kayak nyesel lepasnya dan alhasil saya cuman scalping di saham WIM ini. Nah, dan teman-teman kita bisa lihat walaupun sahamnya sempat sekarang telah terkoreksi dan cukup jauh gitu kan, itu kan udah kayak 50% dari harga tertingginya sejauh 58%-an teman-teman. Wow, itu lumayan jauh sekali gitu kan, walaupun gak sejauh Kayu dan Asya, cuman ya itu jauh banget gitu kan. Merinding banget sama yang pegang WIM dari atas. Oke, dan abis itu juga salah satu sentimen pendorong harga beras yang melonjak yaitu adanya badai El Nino teman-teman. Nah, mana sih beritanya? Nah, badai El Nino. Nah, kenapa sih ini menjadi saya masuk ke dalam salah satu hal yang menarik di 2023 menurut saya. Karena kenapa teman-teman? Ini tuh saya itu di akun investing saya teman-teman, kita bisa lihat di sini. Saya itu hold sahamnya sekitar 80-an gitu kan. Saya beli 80-an di mana di sini saya kan biasanya kan jangka pendek kan, di mana sini saya coba untuk kuat-kuatan hold di saham hoki ini. Jadi saya beli sekitar 80-an. Karena kenapa teman-teman? Saya lihat bahwa cuaca ini kan udah mulai ekstrim gitu kan. Jadi yang namanya badai El Nino, di mana ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim, yang dimana ini tuh bisa mempengaruhi ke produksi beras kita, produksi lahan kita gitu kan. Karena kalau misalnya kering, gak ada hujan, ya gimana crops kita mau bertumbuh gitu kan. Nah, dan juga dipicu oleh apa teman-teman? Dipicu oleh India yang stop ekspor beras karena mereka pengen mempertahankan pemasukan mereka gitu kan. Karena mereka juga mengalami penurunan di produksi beras mereka. Alhasil teman-teman, dengan India yang dia itu kan salah satu eksportir beras terbesar kedua di Indonesia teman-teman. Dia itu kan salah satu eksportir terbesar beras di dunia yang kedua teman-teman selain China. Alhasil harga beras dunia pun akan ikut volatil dan yang kita tahu juga kan harga beras di Indonesia udah tinggi banget, yang dimana saya lihat sekarang itu yang biasanya mungkin di harga let's say ada beras seharga 13.000 per liter itu udah naik banget bahkan sampai 17.000 per liter gitu kan, dan itu kan lumayan tinggi banget. Nah, habis itu karena naik harga beras juga itu menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia teman-teman. Pada kuartal 3 atau kuartal 4 itu menjadi penyumbang inflasi terbesar di Indonesia beras ini. Makanya saya juga memanfaatkan sentimen India yang stop ekspor teman-teman, dimana jadi alhasil pas saya lihat udah mulai ada lonjakan harga di sini, saya memutuskan untuk buy di area 90-an dan sampai sekarang pun saya masih hold teman-teman, karena saya kan ada trailing stop juga, dimana saya sayang banget sih saya nggak TP 200-an, cuman walau karena average saya masih jauh jadi saya kayak masih pede-pede aja gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya jebol area sini baru saya akan menjual porsi saham saya di hoki teman-teman, karena saya juga udah cuan banget gitu kan di saham hoki walaupun tunggunya sangat lama. Itu juga saya ini kayak tekanan mental banget karena saya harus menghadapi volatilitas harga di saham hoki ini. Saya juga udah pernah posting kan di Instagram saya tentang saham hoki ini. Nah, abis itu juga ada menurunnya transaksi di pasar saham Indonesia teman-teman, yang dimana kita sebagai pelaku pasar tahu teman-teman bahwa transaksi di pasar saham itu mengalami penurunan yang drastis, dimana kalau misalnya teman-teman itu terjun di pasar saham dari 2021 seperti saya, itu kita udah bisa ngalamin yang namanya transaksi hariannya itu bisa mencapai 14 triliun bahkan sampai kadang 16 triliun kan teman-teman. Nah, cuman pada tahun 2023 ini kita itu kalau di sini sih tercatatnya rata-rata transaksinya itu 10,5 triliun teman-teman. Tapi yang kita rasakan di lapangan untuk di hariannya itu bahkan kadang transaksinya itu cuma 7 triliun, 8 triliun, 9 triliun gitu kan, dan itu sangat sepi banget alhasil market itu sangat sepi banget.
Jadi ya kita bisa tahu sepanjang 2023 IHSG dia itu sideways gak kemana-mana gitu kan. Dan ini menjadi salah satu tahun yang membosankan. Tapi at least teman-teman ada saham-saham kayak BRPT, ada TPIA, ada Cuan, ada Brand, ada AMMN, ada Pegeo yang bisa memberikan kita return di market yang sideways ini teman-teman. Walaupun sekarang in the end di penutup tahun kita bisa lihat bahwa IHSG ditutup sumringah teman-teman. Nah, dan berita terakhirnya adalah Bursa Efek Indonesia mencetak rekor saham IPO sebanyak 79 emiten teman-teman. Wow, dan kita patut berbangga bahwa ternyata Bursa Efek kita itu menggenjot saham agar perusahaan-perusahaan untuk melakukan IPO. Dan alhasil kita itu menempati urutan ke-6 di dunia dengan jumlah emiten sebanyak 79 perusahaan hingga Desember 2023 teman-teman. Ayo kita tepuk tangan. Yeay. Nah, jadi teman-teman, itulah hal menarik di pasar saham tahun 2023 menurut saya. Jadi ini saya cuma memberikan recap dan untuk kenang-kenangan saya juga kan pada tahun 2023 teman-teman. Nah, harapan saya untuk pasar saham Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang teman-teman adalah semoga di tahun 2024 kita bisa melihat IHSG yang naiknya bullish teman-teman, yang dia naik, abis itu ramai diperdagangkan teman-teman, makin banyak saham IPO, alhasil makin banyak saham yang bisa di scalpingin gitu kan, karena saham IPO itu kalau misalnya dia baru listing itu bisa scalping, dia itu bisa volatil dan banyak memberikan kita sebagai pelaku saham Indonesia teman-teman, memberikan banyak cuan teman-teman, amin gitu kan. Nah jadi itu doa-doa saya untuk tahun 2024 yang akan datang untuk Bursa Efek Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, dari video kali ini semoga teman-teman tuh enjoy menontonnya dan ya, salam cuan.